mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Izinkan saya Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bapak Ibu, kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menghadiri undangan saya sebagai peserta guru penggerak di dalam kegiatan diseminasi aksi nyata tentang budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat teriring salam tak lupa pula kita sampaikan, kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan mengenai budaya positif, yaitu terdapat di modul 1.4. Sebelum kita mulai, ya, sedikit intermezzo dari saya. Silakan Bapak Ibu baca. Bayangkan Bapak Ibu adalah seorang sopir bus hitam mulu Padang. Dari pasar SPC penumpang naik sebanyak 6 orang, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Sampai di bangku, penumpang laki-laki turun 3 orang dan naik lagi 5 orang penumpang laki-laki dan 8 orang penumpang perempuan. Sudah? Saya kasih waktu dulu 10 detik. Pertanyaannya adalah, berapakah usia dan apa warna baju sopir bus tersebut? Kuning. Biru. Kita ulang soalnya ya. 1 detik, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pertanyaannya, berapakah usia dan apa warna baju sopir bus tersebut? Usia 33, bajunya kuning. Usia 25, bajunya kuning. Iya, disuruh membayangkan Bapak Ibu. Di sini suruh
perlu membayangkan. Jadi supir busnya adalah Bapak Ibu sendiri. Kita sebutkan berapa usia kita dan apa baju yang kita pakai. Berapakah usia dan apa warna baju supir bus? Iya, selesai. Tepuk tangan. Sudah ya. Itu hanya sebagai pemantik saja untuk konsentrasi kita pada pagi hari ini. Ya. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu apa itu budaya positif. Budaya positif kita sering dengar di PMM. Aksi nyata budaya positif. Apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Nah, budaya positif ini adalah sebuah nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang nantinya murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab. Harapannya budaya positif ini di sekolah dapat membuat murid kita merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, bukan sebagai sebuah peraturan yang wajib. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke, tujuannya apa? Tujuannya untuk tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter anak. Adapun karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dah, ada beberapa poin nanti kita belajar bersama-sama ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, nanti ada contoh-contohnya, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif mengenai nilai kebajikan universal. Adapun cara penerapannya yaitu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kewajiban. Kalau disiplin positif itu pasti hal-hal yang positif yang Bapak Ibu yang kita terapkan terhadap anak-anak. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Nanti kita buat seperti di kelas itu, membuat kesepakatan kelas itu bukan hanya guru yang menentukan, tetapi kita ajak anak-anak berdiskusi untuk menentukan kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Ini adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Adapun 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Kira-kira Bapak Ibu, kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik, dari ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, kita di poin yang mana? Di poin ketiga, alhamdulillah, mudah-mudahan ya, kita semua motivasi perilaku manusia itu di poin yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Kan ada juga yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Wah, nanti kalau saya berangkat siang nanti dapat hukuman dari Bu Kepsek. Nah, sama seperti anak didik kita. Nanti kalau berangkat siang nanti dimarah sama Bu Ainun. Atau nih, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nanti kalau saya nilainya 100, dapat hadiah dari Bu Ulfa, misalkan seperti itu, ya. Atau nanti kita melatih anak-anak AKBB, dapat baju dari Bu Nining. Nah, sebenarnya sebagai cerminan diri kita ya Bapak Ibu, kita masuk di kategori yang mana? Mudah-mudahan kita kategori yang ketiga ya, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Kita tahu kalau eksternal itu adalah dorongan dari luar. Artinya dorongan kalau kita sebagai guru adalah dorongan dari kepala sekolah. Ayo Bapak Ibu, kita harus begini. Nah,
Nah, itu motivasi eksternal. Kalau kita terhadap murid, kita juga memberi motivasi kepada anak. Ayo anak-anak, begini. Nah, itu kan motivasi eksternal. Kalau motivasi internal, sudah pasti ada di dalam diri kita. Kemudian hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, restitusi adalah proses yang membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa tanpa menghakimi, ya Bapak Ibu, tetapi dengan memberikan kesempatan kepada siswa secara bebas. Misalkan ada anak yang terlambat. Ini nanti ada konsepnya segitiga restitusi, nanti kita jelaskan di depan. Oke. Nih, selanjutnya keyakinan kelas. Saya rasa Bapak Ibu sudah mulai menerapkan keyakinan di kelas ya, kesempatan kelas. Di sini kita sebagai guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Bukan guru yang menentukan, bukan siswa yang menentukan, tetapi kesepakatan bersama. Kita sebagai guru hanya menjembatani apa yang diinginkan siswa kita. Nih, keyakinan kelas berupa pernyataan universal dan mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah atau di kelas. Contoh keyakinan kelas nih ya Bapak Ibu. Hormati gurumu, tidak berkata kotor, saling menyayangi. Misalkan ini dibuat secara singkat, toleransi, menghargai, integritas, empati, dan sebagainya. Tanggung jawab, disiplinnya pasti hal-hal yang kata-katanya itu bersifat positif. Saya rasa Bapak Ibu di sini sudah sangat paham ya. Banyak sekali di media-media sosial sekarang di YouTube, di TikTok dan sebagainya sudah banyak menerapkan contoh-contoh keyakinan kelas. Contoh pembiasaan budaya positif di sekolah kita ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan iya, mudah-mudahan dapat terlaksana mulai detik ini hingga seterusnya. Kita aminkan ya. Nah, ya, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Itu ada 5 kebutuhan dasar. Iya, manusia, mohon maaf. Agak ngantuk saya ngetiknya. Ya, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Oh, harus bahasa Inggrisnya ya. Bertahan hidup itu survival. Rasa cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kebebasan itu freedom. Kesenangan fun. Dan penguasaan itu adalah power. Oke, lanjut ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru nih ya. Yang pertama posisi penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga guru itu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira kita cenderung kemana Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum? Ya, saya. Apakah pembuat merasa bersalah? Sebagai teman? Sebagai pemantau? Sebagai manajer? Kita diharapkan bisa sebagai 5 ini Bu ya. Sebagai 5 posisi kontrol ini. Bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat merasa bersalah, bisa dijadikan sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini dia yang saya maksud segitiga restitusi. Adapun tahapan segitiga restitusi itu ada 3 ya, karena segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya, ada siswa yang terlambat. Kita tanya dulu validasi tindakan yang salah.
Kita tanya, kenapa kamu datang terlambat? Misalkan seperti itu. Alasannya misalkan saya ketiduran Bu. Nah, ketiduran. Alasannya ketiduran. Ketidurannya kenapa? Kita tanya lagi. Saya tadi malam begadang Bu. Itu termasuk ke validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yang kedua yaitu menstabilkan identitas. Di sini penjelasannya bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kemudian kita sebagai guru menjawab lagi, iya, Ibu paham. Sebagai manusia kita pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah terlambat. Namun, ya, pasti ada alasannya kenapa kamu melakukan ini. Kenapa kamu terlambat? Saya main HP, begadang. Nah, kita tanya lagi, apakah itu benar menurut kamu ya? Kita menanyakan keyakinan kembali. Apakah itu benar? Apakah itu sesuai dengan kamu sebagai seorang pelajar kamu begadang main HP? Nah, tidak. Gitu, oke? Kemudian kan di kelas kita sudah punya keyakinan kelas. Kalau datang terlambat, nanti ada konsekuensinya. Kita tanya lagi, kira-kira keyakinan kelas kita apa yang sudah kamu langgar dengan kamu datang terlambat? Ya, melanggar keyakinan kelas karena saya sudah datang terlambat. Kita tanya, apakah kamu mau mencari solusi supaya kamu tidak datang terlambat? Mau Bu. Apa solusinya kira-kira? Kita tawarkan sama mereka, kita tawarkan sama peserta didik kita. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge. Kamu begini, begini, begini. Nah, kita biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini kita. Iya, ini kita praktik juga Bapak Ibu. Ini slideshow. Nanti bisa loh. Enggak ada. Oh iya, posisinya mana? Dia udah tahu. Kan dia cuma pencet terus banyak ibaratnya keluar. Dari Kamis. Ya cantik loh warnanya Mbak. Nanti kan nanti ya. Ini macam-macam enggak tahu begitu saya Paris. Kok ini bahannya tuh sama enggak? Bukan bahannya ini kelas apa kata capek. Aku loh mencoba dulu kalau bilangkan berapa udah malu masuk ke bangun jadi keluar kalau kita malu apa lagi bisa nggak kalau kita ngapik sendiri gitu bisa ini aku udah hapus semua JKN-nya dihapus semua sebenarnya aku udah belajar Ren iya ya ada HP abangnya enggak? Iya Bu. Ibu dengar dari iya Bu.
Oh iya, gue lupa buka, lupa masuk. Iya. Ibu dengar dari Amira kalau Ali tadi menyinggung perasaan Amira ya. Kata Amira, Ali mengejek karena nilai Amira itu rendah. Apa benar itu? Iya Bu, saya melakukan itu. Iya. Kalau Ali melakukan itu, pasti Amira punya alasannya. Kira-kira kenapa sih Amira melakukan itu? Nggak kedengeran ya Bapak Ibu videonya, mohon maaf. Intinya adalah pada saat Lokakarya 2 kemarin, kami peserta JGB itu dibagi beberapa kelompok dengan mempraktikkan segitiga restitusi. Ada sebagai guru, sebagai siswa, dan sebagai observer. Di sini kasusnya adalah Amira itu menangis karena dia diejek oleh temannya si Ali karena nilai Amira lebih rendah dari nilainya Ali. Nah, maka Ali dipanggil dan dilakukanlah segitiga restitusi tadi. Yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah yang ketiga yang meyakini. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua apa? Kita validasi tindakan. Kita validasi. Kita tanya dulu Ali, Ibu dengar dari Amira kalau tadi Ali mengejek Amira ya? Iya Bu, katanya kan. Kenapa Ali melakukan itu? Karena saya bangga, nilai saya lebih tinggi daripada Amira, ya kan? Si Ali ini merasa bangga, merasa sombong, sehingga dia mengejek si Amira. Kemudian gurunya menjawab, rasa bangga itu boleh. Ibu pasti kalau jadi Ali, ibu juga merasa bangga, cuman jangan begitu caranya. Jangan langsung mengolok-olok temannya, tetapi kita bisa mengajari Amira, memotivasi Amira supaya nilainya juga tinggi seperti Ali. Kemudian Ali, kita tanya lagi, apakah kamu merasa bersalah setelah melakukan itu? Iya Bu. Nah, seharusnya kamu bagaimana? Kalau kamu nilainya tinggi, saya lebih bersyukur dan memotivasi diri supaya meningkatkan belajarnya. Tidak langsung merasa bangga. Oh, ini adalah manekin, apa sih? IPA itu loh Bu. Praktik, alat praktik. Patung itu bukan orang. Dah, penasaran. Jadi intinya thank you. Kita senam otak dulu yuk Bapak Ibu. Kita senam dulu. Mari. Silakan berdiri Bu. Dari awal, oke.
Oke, kita kembali lagi ke slide. Right. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melaksanakan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Di kelas kita masing-masing. Wali kelas ya, terutama. Apakah sudah melaksanakan keyakinan kelas? Sudah. Tapi belum terlaksana 100%. Itulah karena kita juga masih sama-sama menerka-nerka, menerawang, belajar secara otodidak ya Bapak Ibu ya. Ya. Yang disiplin positif di kelas kita mulailah belajar ya Bu ya, menerapkan. Cuma kalau yang untuk lingkup sekolah saya rasa masih agak sulit ya. Karena terus terang siswa kita kalau tidak kita ibaratnya dengan bahasa yang tinggi, bahasa yang keras, itu agak lumayan luar biasa susahnya. Ya. Iya, gimana kira-kira Bapak Ibu nih? Saya tanya satu persatu ya. Untuk memulai budaya positif di sekolah kita ini, misalkan anak yang terlambat atau tidak lengkap memakai atribut upacara, kan kita masih sistemnya hukuman kan, bukan dengan kesepakatan. Kalau tidak menggunakan atribut upacara lengkap, apa konsekuensinya? Kita tawarkan sama mereka. Misalkan mereka bawa bunga Bu, nah tidak bisa, itu karena sifatnya tidak mendidik, tidak sejalan dengan apa kesalahan yang dia lakukan. Suruh membaca Pancasila, bisa. Misalkan di sekolah kita ada hari Kamis ya, kegiatan menggosok gigi, tetapi ada yang melanggar tidak membawa. Kira-kira apa kesepakatan yang kita buat bersama-sama? Membawa pupuk Bu, nah kan nggak sesuai ya. Yang disikatin gigi, tapi mereka malah suruh membawa pupuk. Nggak apa-apa, itu kan kita dulu masih sifatnya gimana ya? Iya, belum tahu. Kalau kemarin sudah kita terapkan, mulai kita terapkan menulis dengan bahasa kesehatan. Saya anak disiplin, saya anak sehat. Supaya mereka itu kita memberikan efek kesadaran, bukan efek jera ya. Selama ini kita pengennya supaya anak ini kapok, supaya anak ini jera, supaya anak ini takut. Tetapi itu tidak akan membangun karakter anak. Yang kita harapkan adanya kesadaran dari diri mereka. Kesadarannya secara internal. Ya. Kesadaran diri dari anak, oh aku setelah melakukan kesalahan ini, aku harus mulai berubah. Ada, kalau cerita saya dengan peserta yang lain di CGB itu, ada yang hukumannya itu didenda. Nah kemudian, tapi itu ditolak mentah-mentah ya dengan para pengajar praktik itu. Kalau denda itu hukumnya memberikan efek takut, efek jera. Walaupun setelah mereka mendapatkan denda, mereka tidak melakukannya lagi. Tetapi mereka jadinya takut, jera. Bukannya mereka sadar, tetapi mereka malah takut. Ya, Ibu, kira-kira apa? Bagaimana? Sudah saya berikan 2 contoh tadi ya. Kalau tidak membawa mukena Bu, misalkan kegiatan hari Jumat, kita sholat duha, konsekuensinya adalah istighfar. Supaya ingat ya, kadang-kadang alasannya lupa Bu, nggak bawa mukena, lupa. Mereka suruh istighfar 5 menit, 100 tasbih. Oke. Dah, apa lagi Bu? Upacara ya.
nggak ngerjain PR, suruh nulis bismillah supaya tangannya lemes. Tapi saya kemarin mencoba menerapkan tidak mengerjakan PR, saya suruh kerjakan di luar, tapi malah senang, malah main-main di luar. Kira-kira gimana? Selain itu, mungkin bisa untuk Francisca. Oh iya, Umi gimana Umi? Misalnya dia tidak mengerjakan matematika ya, kita contohkan. Kemudian dari berapa anak yang tidak mengerjakan itu kita suruh maju dan langsung mengerjakan di papan. Jadi dilihat teman-temannya, menghitung juga di papan tulis itu. Ya, berarti sifatnya spontan ya. Dia tidak mengerjakan. Kita sudah memberikan tugas supaya mereka belajar di rumah, mengerjakan di rumah, tetapi tidak mengerjakan. Maka kita buat spontan saja, langsung kerjakan di papan tulis seperti itu ya. Nah, bisa kita contoh ini seperti ya Bapak Ibu. Oke. Kira-kira Mungkin bisa Bu, tapi kalau banyak dibagi anak berapa yang nggak datang, yang nggak mengerjakan itu maju. oh, kira-kira 1-2 soal begitu. Oke. Apa ada tambahan atau sanggahan atau apa kira-kira? Apa Bu? Sini Bu. Tadi saya menanggapi dari jawaban Ibu Umi ya. Kata beliau kalau spontan ya Bu ya. Kalau saya tuh pernah mencoba kayak gitu, tapi anak itu terus malah dia suka menggunakan kesempatan itu. Terutama anak yang kelas atas ya, dia senang kalau maksudnya spontan ketika dia mengerjakan itu dari anak-anak lainnya tuh membantu apa namanya? Menjawab. Jadinya dia tidak gimana ya? Cuma disuruh nulis tuh. Untuk yang lebih gimana ya? Lebih bertanggung jawab biar dia tuh punya keinginan untuk mengerjakan. Nah, tuh gimana gitu Bu? Harus kalau saya menerapkan alhamdulillah ya ngajar BTG, alhamdulillah itu udah berjalan. Ketika tidak mengerjakan PR itu saya suruh menulis bismillah. Nulis bismillah yang Islam ya, kalau yang non muslim nggak tahu. Nulis bismillah itu 50 apa namanya? 50 kali. Alhamdulillah dia sekarang kelas 6 yang dulunya masih banyak banget nggak ngerjain PR, alhamdulillah sudah berjalan karena dia takut. Karena saya kasih waktu misalnya BTK saya masuk 2 jam. Jadi dia tuh pokoknya 10 menit 10 menit lah dia tuh harus selesai itu mengerjakan bismillah. Habis itu juga saya suruh sholat duha. Biar dia itu agak-agak gimana, biar kapok lah. Ya, oke, terima kasih ya Bu Suci ya atas tanggapannya ya. Saya rasa juga perlu adanya komunikasi dengan orang tua ya. Itulah gunanya sekarang kita punya grup WA ya Bapak Ibu, itu meringankan kita untuk berkomunikasi dengan orang tua. Ya, berhubung mati lampu ini. Dan saya rasa cukup ya Bapak Ibu presentasi saya hari ini mengenai budaya positif. Mudah-mudahan dapat kita terapkan di kemudian hari, mulai sekarang di kelas kita dan di sekolah kita.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau bikin kesepakatan apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang kedua, melaksanakan piket kelas. Setuju? Setuju. Yang pertama tadi datang tepat waktu. Setuju? Setuju. Datang tepat waktu tidak hanya datang pagi, tapi setelah bel masuk, kalian harus sudah di kelas. Setelah jam